Di bawah langit MetLife Stadium, Paris Saint-Germain tampil bak orkestra megah yang memainkan simfoni kemenangan, membantai Real Madrid dengan skor telak 4 gol tanpa balas dalam semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Ini bukan sekadar kemenangan, tetapi sebuah demonstrasi kuasa, presisi, dan keindahan sepak bola yang nyaris tanpa celah. Sejak peluit pertama dibunyikan, pasukan Luis Enrique tampil seperti pasukan perang yang sudah memetakan setiap jengkal medan laga. Dengan semangat membara dan keyakinan penuh, mereka tak memberi Los Blancos ruang untuk bernapas. Dari barisan depan yang tajam, lini tengah yang kokoh, hingga pertahanan yang bak tembok baja, semua elemen tim berpadu sempurna. Fabian Ruiz dan Ousmane Dembélé menjadi dua nama yang bersinar paling terang dalam malam penuh bintang itu. Fabian tampil gemilang dengan 2 gol luar biasa yang membakar semangat Les Parisiens. Sementara Dembélé menjadi arsitek cerdas di balik 2 gol awal sebelum mencetak gol ketiga yang memesona. Performa mereka layak diganjar nilai 9 dari 10, nyaris sempurna. Di sisi kiri serangan, Khvicha Kvaratskhelia menari dengan dribble dan kecepatan yang membuat lini pertahanan Madrid kelimpungan. Meski tak mencetak gol, kontribusinya begitu terasa. Sebuah potret pemain yang memberi warna dalam lukisan kemenangan. Dominasi PSG tak hanya lahir dari serangan brutal, tapi juga dari kendali penuh atas tempo permainan. Vitinha menjadi metronom di lini tengah, mencatatkan 105 operan yang mengalirkan permainan bak air sungai yang tak terbendung. Di sisinya, João Neves menjadi penghancur ritme lawan dengan tackle-tackle presisi yang mencapai tingkat keberhasilan sempurna. Di sisi lapangan, duet bek sayap Achraf Hakimi dan Nuno Mendes menjadi 2 mesin yang tak pernah berhenti. Mereka menyisir lapangan dari ujung ke ujung, membantu serangan tanpa melupakan tanggung jawab bertahan. Sebuah kombinasi yang membuat Real Madrid tampak kebingungan, tak tahu kemana harus menutup celah. Saking dominannya PSG, gawang Gianluigi Donnarumma nyaris tak tersentuh. Sang penjaga gawang menjalani malam yang tenang, seolah menjadi penonton dari balik sarung tangannya. Duet Marquinhos dan Lucas Beraldo di jantung pertahanan tak hanya solid, tapi juga anggun dalam membaca permainan. Para penyerang Madrid, Vinicius, Mbappe, dan Garcia seakan berjalan dalam kabut tanpa arah dan tanpa harapan. Kemenangan PSG pun ditutup dengan indah lewat peran para pemain pengganti. Gonçalo Ramos dan Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua berkolaborasi mencetak gol keempat yang menegaskan dominasi total Les Parisiens. Ini bukan hanya kemenangan atas nama hasil, tetapi kemenangan atas segala aspek permainan. Penguasaan bola PSG menyentuh angka 68%. Dengan 17 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Akurasi umpan mereka mencapai 93%, sebuah angka yang mencerminkan betapa presisinya permainan mereka malam itu. Sementara itu, Real Madrid hanya bisa membalas dengan kebingungan. 5 pertandingan sebelumnya yang dilalui tanpa kekalahan seperti lenyap begitu saja ditelan badai Paris. Kekalahan ini menjadi noda pertama dalam catatan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid. Setelah melakoni 5 laga awal tanpa terkalahkan, ia akhirnya merasakan pahitnya kekalahan. Dan bukan kekalahan biasa, tetapi kekalahan yang menyakitkan dan mempermalukan. Absennya Dean Huijsen membuat Alonso harus memutar strategi di lini belakang. Namun rotasi tersebut menjadi bumerang. Raul Asensio yang diturunkan sebagai pengganti tak mampu menahan derasnya gelombang serangan PSG. Keputusan untuk menurunkan trio Mbappe, Garcia, dan Vinicius secara bersamaan juga tak membuahkan hasil. Garcia tak mampu mencatat 1 pun tembakan, sementara Vinicius hanya sempat mencoba sekali. Strategi ini, alih-alih menambah daya gedor, justru membuat lini depan Madrid tumpul dan kehilangan arah.
Strategi menyerang sejak awal yang sukses diterapkan saat menumbangkan Inter Milan di final Liga Champions 2025 kembali terbukti ampuh saat menghadapi Madrid. 2 gol cepat di 9 menit pertama langsung menghancurkan semangat lawan, disusul gol ketiga Fabian Ruiz di menit ke-24. Bahkan sebelum babak pertama usai, pertandingan ini sudah berakhir secara psikologis. Dengan kemenangan ini, PSG kini selangkah lebih dekat menuju prestasi bersejarah, meraih 6 trofi dalam satu musim, menyamai rekor Barcelona pada tahun 2009. 4 gelar telah diraih, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, dan Liga Champions. Jika mampu mengalahkan Chelsea di final Piala Dunia antar klub dan Tottenham di Piala Super Eropa, maka nama Paris Saint-Germain akan tercatat abadi dalam buku sejarah sepak bola dunia. Laga ini kemungkinan besar menjadi penampilan terakhir bagi dua legenda Real Madrid, Luka Modric dan Lucas Vazquez. Sayangnya, mereka harus menutup babak akhir karirnya bersama Madrid dengan kekalahan pahit. Vazquez lulusan akademi klub sejak 2007 dan Modric, maestro lini tengah selama lebih dari 1 dekade, kini bersiap melanjutkan kisah di tempat lain. Modric disebut akan merapat ke AC Milan untuk menutup karir emasnya. Usai pertandingan, Thibaut Courtois muncul di hadapan media dengan ketegasan dan kejujuran yang langka. Ia tak mencari-cari alasan. Dengan nada getir, ia mengakui bahwa timnya gagal menjalankan rencana permainan yang disusun Xabi Alonso. Kekacauan itu semakin parah setelah 2 kesalahan fatal di awal pertandingan yang langsung memukul mental tim. Kami gagal mengikuti rencana Xabi. Kami tidak menekan sebagai satu kesatuan, ucap Courtois. 2 kesalahan besar di awal sangat memengaruhi permainan kami. Sejak saat itu, kami selalu terlambat dalam merespon situasi. Ia pun menutup sesi wawancaranya dengan sebuah permintaan maaf kepada para pendukung Madrid yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Kekalahan ini menurut Courtois menjadi pelajaran keras, sekaligus pengingat bahwa kebersamaan dan eksekusi taktis adalah kunci mutlak untuk bisa berjaya di level tertinggi. PSG telah menulis sebuah babak baru dalam kisah kejayaan mereka. Real Madrid di sisi lain harus menata kembali reruntuhan dan menyusun ulang puzzle menuju musim baru. Malam itu di New Jersey, Paris Saint-Germain bukan hanya menang, mereka menguasai, mereka mencipta, dan mereka meninggalkan jejak keagungan yang takkan mudah dilupakan.